Silakan Kang Arbi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian, pada Usanti Pemusyapa yang sudah hadir di tengah-tengah eh, kesempatan pada pagi hari ini dan juga tidak lupa terima kasih kepada Ustadz Afni sudah hadir. Ustadz, selamat pagi Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, semoga antum juga lekas sembuh, Kang Arbi. Amin, Lekas pulih. amin, amin. Amin, amin, amin. Dan semoga kita semua diberikan nikmat sehat terus, Ustaz. Ternyata nikmat sehat itu terasanya begitu tidak sehat. Dan semoga Iya, apa yang kita lakukan hari ini juga menjadi catatan amal kebaikan sebagai jalan kemudahan bagi kita semua menuju surganya Allah. Amin. Ya, insya Allah sesuai pengumuman pagi di channel pengumuman, Nabi itu pagi hari ini kita akan kajian bersama-sama Ustadz Adni masih melanjutkan terkait dengan ringkasan Riyadus Shalihin terkait dengan chapter Fi Bayan Katharati Thurukil Khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Mungkin waktu dan tempatnya saya persilahkan. Tafadhol Ustaz. baik, terima kasih Kang Arbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين أما بعد. Baik, terima kasih buat yang sudah hadir pada kajian melalui Zoom di pagi hari ini dan juga mungkin yang nantinya menyaksikan via YouTube. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang ringkasan Riyadhus Shalihin yang pada pagi hari ini sebagaimana tadi diumumkan oleh Kang Arbi, insya Allah kita masuk pada chapter eh, Fi Bayan Kasroti Turukil Khair. Sebentar ya, ini yang ke apa namanya yang muncul Kang Arbi apa ini ya yang masuk di screen utama, tapi nggak apa-apa kali ya, bebas aja ya. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai membahas hadisnya kita bacakan terlebih dahulu dan untuk itu saya izin share screen sebentar ya. Ini saya pakai dua layar soalnya. Oke, baik, saya share screen. Hmm, ya. Oke, harusnya sudah muncul ya. Baik, kita pada pagi hari ini telah sampai ke, kalau kita mengacu pada penomoran hadis dalam Riyadhus Shalihin yang berdasarkan cetakan Ar-Risalah, kita sampai pada hadis yang dengan nomor 117. Kita bacakan qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. An Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar Jundab bin Junada radhiyallahu anhu, yaitu Jundab bin Junada, semoga Allah meridhoinya. Qala qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdal? Amal apakah yang paling utama? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Beliau menjawab atau beliau bersabda, iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qultu ayu riqabi afdal? Aku bertanya lagi, budak manakah yang paling utama untuk dimerdekakan? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samana. Beliau menjawab, yang paling berharga di mata pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Qultu fa in lam af'al,
Aku bertanya lagi, bagaimana kalau aku tidak mampu melakukannya? Qala tu'inu sani'an au tasna'u li akhruq au tasna'u li akhraq. Kata beliau, engkau membantu orang yang sedang bekerja atau engkau eh, membuat sesuatu untuk orang yang tidak cakap. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amali. Aku kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana jika aku lemah dari sebagian amal, artinya aku lagi-lagi tidak mampu untuk melakukan sebagian amal. Qala takufu syarraka anin nasi fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Beliau kemudian menjawab, engkau menahan keburukanmu atau kejahatanmu dari manusia supaya tidak menimpa manusia, tidak menimpa orang-orang. Fa innaha sadaqatun minka fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Karena hal tersebut merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, terkait dengan kosakata hadis, di sini disebutkan ada kata sonian, ya. Yang dimaksud dengan sonian di sini adalah orang yang bekerja dengan tangan atau keterampilan. Dan ini adalah berdasarkan dari redaksi riwayat yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dan dalam sebagian riwayat lainnya disebutkan do'ian, ya. Jadi kata so itu berganti dengan dot dan nun berganti dengan hamzah, ya. eh Ya kalimatnya berganti sih tiga-tiganya, ya. Apa namanya, kecuali huruf terakhirnya, ya. Dua huruf pertamanya berganti. Nah, kalau kata doyan ini artinya adalah orang yang sedang dalam kesulitan, baik karena dia itu miskin atau karena dia banyak tanggungan atau yang semisalnya. Jadi ada dua redaksi terkait dengan hal ini dan yang tadi kita bacakan adalah redaksi berdasarkan riwayat yang paling masyhur, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Tapi dua-duanya secara makna ya masuk-masuk saja gitu, ya. Kemudian ada juga kata akhrok. Akhrok ini artinya adalah orang yang tidak cakap dalam pekerjaannya. Nah, jadi kalau kita lihat hadis ini, intinya adalah hadis ini menunjukkan salah satunya adalah semangat yang luar biasa dari para sahabat radhiyallahu anhum untuk mereka mencari tahu amal apa yang terbaik. Jadi mereka itu bukan cuma ingin beramal, tapi pengen tahu amal apa yang paling baik. Jadi bukan sekedar amal yang biasa-biasa saja, tapi mereka menginginkan yang terbaik. Dan kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, eh, pertanyaan tentang amal apakah yang paling baik, amal apakah yang paling utama, ini merupakan satu pertanyaan yang sering muncul. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan para sahabat tadi. Dan ini juga menjadi teladan buat setiap muslim, buat kita semua, bahwasanya tidak cukup untuk sekedar berbuat baik saja, ya. Itu terlalu standar begitu, ya. Jadi orientasi yang ideal dari seorang muslim itu adalah bagaimana mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Ini yang dikejar oleh para sahabat. Kemudian menariknya juga, kalau kita lihat jawaban-jawaban Nabi SAW, beliau itu memberikan berbagai jawaban yang sifatnya variatif, ya. eh, Tidak tunggal ketika beliau ditanya tentang amal apa yang paling baik. Kadang beliau menyebut tentang amal yang terbaik itu adalah sholat tepat waktu. Kadang beliau menyebutkan tentang berbuat baik kepada orang tua. Begitu pula terkait dengan mengajarkan Quran, ya, atau memberi makan, atau menyebarkan salam. Jadi jawaban-jawaban beliau ini variatif, ya. Termasuk di antara variasinya adalah hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, kenapa demikian? Atau bagaimana ulama itu kemudian memahami jawaban Nabi yang berbeda-beda tersebut, ya, ketika ditanya tentang amal apa yang paling baik? Di sini terdapat dua alternatif jawaban di kalangan para ulama, ya. Kenapa Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda? Yang pertama adalah bahwasanya Nabi itu menjawab sesuai dengan kondisi dan kecenderungan penanya. Jadi Nabi SAW itu menjawab sesuai dengan kebutuhan.
Ada orang yang memang Nabi menilai bahwa kebutuhan dan kecenderungannya adalah agar dia sholat tepat waktu, gitu ya. Ini juga mungkin relevan ketika Nabi SAW itu pernah berkata tentang Ibnu Umar, ya. Sebaik-baik orang itu adalah Ibnu Umar kalau dia sholat malam. Jadi intinya Nabi ingin mengarahkan Ibnu Umar untuk menutupi hal yang dianggap kurang darinya. Jadi kurang lebih konteksnya demikian. Nabi itu memberikan jawaban sesuai dengan kecenderungan dan kebutuhan dari masing-masing penanya. Ini juga menunjukkan bagaimana Nabi itu sangat hikmah dalam membimbing umat, ya. Jadi hikmah itu kan di antara maknanya adalah menempatkan sesuatu eh, sesuai dengan urgensi sesuatu tersebut, ya. Jadi Nabi ini sangat hikmah dalam memberikan jawaban. Kemudian ini makna yang pertama, sesuai dengan kecenderungan dan kebutuhan dari penanya. Kemudian makna kedua adalah kata sebagian ulama di dalam hadis-hadis tadi itu sebenarnya ada mahdzuf muqaddar atau ada kalimat sisipan yang implisit. Jadi ada kata-kata sisipan yang implisit yang tidak disebutkan dalam hadis, ya. Jadi takdirnya atau yang dimaksud adalah min afdolil a'mal, di antara amal yang terbaik. Jadi ketika ketika disebutkan tentang amal yang terbaik sebagai jawaban itu maksudnya adalah bukan secara mutlak dibandingkan yang lain gitu ya. Tetapi itu menunjukkan amal itu termasuk ke dalam salah satu dari amal-amal terbaik. Ini adalah alternatif penjelasan ulama dari jawaban-jawaban Nabi SAW. Namun demikian saya kira kita bisa menggabungkan keduanya, ya, bahwasanya memang eh, Nabi memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan dan juga eh, tidak tertutup kemungkinan juga bahwasanya memang amal-amal yang baik itu memang banyak begitu, ya. Dan bagi tiap-tiap orang itu bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Amal yang terbaik bagi si A karena memang dia lebih cocok di situ, dia lebih apa namanya bisa memberikan passionnya, ya, yang terbaiknya itu di sisi situ. Ini kaitannya dengan pertanyaan amal yang terbaik. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya memang amal-amal dalam ajaran Islam itu memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi tidak semuanya pada satu tingkatan yang sama. Amal itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi tentunya adalah la ilaha illallah, ya. Yang paling tinggi itu yang paling tinggi. Tapi setelah itu baru kemudian di bawahnya. Intinya adalah tidak dalam satu tingkatan. Sebagian amal lebih utama dibandingkan sebagian yang lain. Yang kata para ulama, amal itu kadang-kadang lebih utama atau tidaknya itu bergantung pada konteks, ya. Misalnya ketika konteksnya adalah sehabis sholat, maka yang paling utama itu adalah eh, berzikir, melakukan zikir setelah sholat, gitu ya. Jadi intinya sesuai dengan konteksnya. Amal yang paling utama pada saat waktu kurban adalah melakukan kurban. Amal yang paling utama pada saat kita kedatangan tamu adalah dengan cara menjamu tamu. Intinya adalah sesuai dengan waktunya, sesuai dengan konteksnya, gitu ya. Eh, jadi tidak tidak ada satu kondisi yang mutlak. Maksudnya memang ada amal-amal yang sifatnya mutlak, tapi bukan berarti lantas eh, ketika satu konteks itu menuntut dia untuk melakukan amal yang lain, berarti amal yang paling utama pada waktu tersebut menjadi pindah kepada konteks tersebut. Intinya adalah disesuaikan dengan konteksnya. Kemudian kita kembali pada hadis ini. Di dalam hadis ini menyebutkan tentang dua amal yang paling utama, ya. Yang pertama adalah iman. Ini menunjukkan bahwasanya memang amal itu merupakan bagian dari iman. Ini berbeda dengan pendapat dari sebagian firqah pada
mungkin zaman sekarang udah jarang ya, atau sudah sangat langka. Tapi zaman dulu tuh ada terkenal yang disebut dengan murjiah. Kalangan murjiah ini di antara pandangannya adalah mengeluarkan amal dari iman. Ya. Dalam hadis ini, ketika ditanya tentang amal yang paling utama, Nabi SAW itu menyebutkan tentang iman. Artinya memang amal itu merupakan bagian dari iman. Nah, amal iman ini juga tentunya menjadi puncak karena dia menjadi dasar dari penerimaan amal. Kalau satu amal itu dilakukan tanpa iman, maka sebesar amal apapun amal tersebut, maka dia menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjawab dalam konteks ini yang paling utama adalah jihad, ya. Jihad. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya kalau ada kata jihad, maka yang pertama kali dimaksud dengan kata jihad itu adalah konteksnya gozwu, apa namanya gozwu atau kital, perang, ya. Jadi jihad dengan makna mujahadah atau kesungguhan melawan hawa nafsu, kesungguhan untuk melakukan sesuatu itu adalah makna yang bukan makna utama, itu adalah makna sekunder. Makna utamanya adalah ketika ada pemutlakan kata jihad, maka maknanya adalah kital atau ghazwun atau perang gitu ya. Nah, begitu pula dengan hadis ini. Jadi yang pertama kali dimaksud dengan kata jihad yang dimaksud dengan hadis ini itu adalah perang melawan musuh, perang untuk meninggikan kalimat Allah dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Dan ini memang satu hal yang sangat jelas dia merupakan amal tertinggi karena memang orang yang melakukan jihad, melakukan perang dalam konteks ini itu adalah orang yang memang mengorbankan jiwa dan hartanya. Dan jiwa dan harta ini merupakan dua hal yang paling kita cintai, dua hal yang paling dicintai oleh manusia. Ketika seorang itu bisa sampai pada taraf mengorbankan jiwanya dan juga hartanya dalam rangka meninggikan kalimat-kalimat Allah, maka ini tentu sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang pertama. Kemudian memang setelah itu baru ada perluasan makna jihad ya, tergantung konteksnya dalam makna kesungguhan, yaitu eh, sungguh-sungguh dalam membela kebenaran, sungguh-sungguh dalam berdakwah ya, termasuk sungguh-sungguh dalam menjaga diri ya, melawan hawa nafsu. Nah, terkait dengan ini juga, kalau kita lihat ya, kondisi umat Islam saat ini, kehinaan dan juga kelemahan yang kita alami sekarang ini, ya salah satu sebab utamanya adalah karena memang kita itu menelantarkan jihad ya. Umat Islam itu kurang lagi peduli dengan jihad, kecuali hanya sebagian saja, gitu kan. Eh, Bahkan bukan hanya jihad dalam makna peperangan, jihad dalam makna kesungguhan pun kayaknya kita juga tidak gitu ya. Kita banyak dari kaum muslimin itu menjadi kalangan yang boleh kita bilang kalangan mediocre gitu ya, kalangan yang asal-asalan, kalangan yang tidak memiliki keseriusan dan juga kesungguhan. Apalagi perangnya itu tentu lebih lebih ini lagi ya, lebih jauh lagi. Nah, saya ingin mengutip ucapan Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan ini. Kata beliau, ketika beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Fala yakhfa ala man lahu atna basiratin annal jihada al-yauma akadul wajibat." Tidak samar bagi siapapun yang memiliki sedikit saja ketajaman basirah, ketajaman pandangan, bahwa jihad pada masa ini merupakan kewajiban yang paling ditekankan. Wa afdalul a'mal dan juga merupakan amal yang paling utama. Lima asabal muslimina min qahril a'da'i wa kasratil istila'i syarqan wa ghorban. Kenapa demikian? Karena kondisi yang menimpa kaum muslimin, yaitu tekanan dan juga penguasaan musuh, baik di timur bumi maupun di bagian baratnya. Jadi bisa kita coba bayangkan ya, kalau ini adalah kondisi di zaman hidupnya Imam Al-Qurtubi, beliau mengucapkan statement seperti ini, maka bagaimana lagi kalau beliau hidup di zaman sekarang ini gitu ya, yang mana kaum muslimin itu ya jauh lebih tertindas gitu ya. Kita lihat saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia, terutama di Gaza gitu ya, dan juga di negeri-negeri yang lain dalam kondisi yang ditindas.
Eh, pada intinya adalah kalau kita terkait dengan jihad ini, kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk meniatkan diri kita atau mempersiapkan mental kita untuk bertempur atau untuk berjihad ini, ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga lainnya, man mata walam yaghzu, man mata walam yaghzu, walam yuhaddits bihi nafsahu, mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang meninggal dunia dan dia itu dalam kondisi belum pernah berperang, dan dia juga tidak berniat untuk berperang. Jadi tidak ada sama sekali niatan dalam dirinya untuk berperang, untuk bertempur. Apa konsekuensinya? Mata ala syu'batin min nifaq. Maka dia meninggal, wafat dalam salah satu dari cabang kemunafikan. Jadi ini merupakan satu celaan, ya, ketika seorang itu tidak memiliki intensi, tidak memiliki niat, tidak memiliki keinginan sama sekali untuk terjun ke medan jihad. Nah, ini tentunya bukan berarti lantas dipahami bahwasanya orang muslim itu lantas cari perkara gitu ya, pengen serang sana, pengen serang sini, ya nggak begitu juga ya. Bukan berarti seorang muslim itu lantas anti dengan perdamaian. Tetapi maksudnya adalah kita itu punya kesiapan mental. Manakala memang dibutuhkan untuk perang, ya kita harus apa namanya, bersedia untuk atau terjun ke medan perang. Karena memang ya ini lagi-lagi bagian dari ujian hidup, ya. Kan kita memang hidup ini diuji. Salah satunya ya tadi, kalau memang kondisinya menuntut kita untuk berperang, ya kita harus siap sedia untuk berperang. Ini maksud dari hadis tersebut tentunya, ya. Bukan maksudnya, lagi-lagi bukan maksudnya adalah untuk seorang muslim itu anti dengan kondisi damai, lantas cari perkara serang sana serang sini gitu ya. eh nah, ini mungkin juga penting bagi kita ya, bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi antum semua juga, untuk kita ingat tentang hadis yang tadi kita bacakan. Jadi ini tidak mudah mungkin ya bagi kita ya untuk bisa menekankan pada diri kita atau menyiapkan mental kita. Ada keinginan bahwasanya mudah-mudahan kita termasuk ke dalam barisan dari kaum mujahidin manakala itu terjadi, ya. Jadi manakala memang nanti kita berhadapan-hadapan, ya, antara mujahidin dan juga musuh-musuh Islam, maka kita sudah meniatkan kita insya Allah akan dengan rela bergabung di barisannya kalangan mujahidin dalam menghadapi musuh-musuh Islam manakala itu terjadi. Baik, kita kembali kepada hadis. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam hadis tersebut, di antara amal yang agung adalah membebaskan budak. Ya, jadi memang Islam itu pro pada pembebasan budak. Nah, dalam hadis ini bahkan yang paling dianjurkan adalah membebaskan budak yang paling mahal, yang paling berharga, ya, yang nilainya itu paling tinggi. Jadi sekali lagi ini memang bukan soal sekedar tindakan, tapi kaitannya dengan berapa besar nilai pengorbanan yang dikeluarkan, ya. Di sini para ulama kemudian ada sedikit pembahasan terkait mana yang lebih utama antara seseorang itu membebaskan satu budak yang harganya sangat mahal misalnya, atau dia membebaskan dua budak yang lebih murah. Tuh. Misalnya kalau dia punya uang katakanlah sekian ratus juta, eh, dan ternyata ada dua pilihan, ada satu budak yang sangat mahal, bisa cuma ngebebasin satu budak, kemudian ada pilihan berikutnya dia bisa ngebebasin dua budak. Misalnya kalau kita hidup di zaman dulu ya, maka mana yang lebih utama untuk dilakukan? Nah, menurut ulama seperti Imam An-Nawawi dan juga yang sepaham dengannya, dan ini kayaknya pandangan dari cukup banyak ulama ya, mayoritas sepertinya, itu adalah yang lebih utama membebaskan dua budak, bukan cuma satu budak, ya. Eh, Kenapa demikian? Karena memang masalahnya lebih besar. Karena jumlahnya lebih banyak, jadi masalahnya lebih besar, ya. Jadi semakin banyak orang yang terlepas dari perbudakan, itu semakin baik. Nah,
Bagaimana dengan zohir hadis ini? Ya intinya adalah zohir hadis ini menunjukkan kalau memang ada budak yang mahal sekalipun, maka tetap perlu untuk dibebaskan. Dan kalau memang harganya semakin mahal, maka pahalanya juga semakin besar. Ya, itu maksudnya demikian. Bukan berarti ini menunjukkan kalau ada satu budak yang mahal, kemudian ada dua budak yang murah, lantas diutamakan satu budak yang mahal. Karena memang hadisnya komparasinya bukan tentang itu. Dan eh, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, saya kira ini juga cukup relevan dengan hadis ini adalah eh, maksud dari hadis-hadis semisal ini adalah kalaupun terjadi kesulitan dalam mengerjakan suatu amalan, maka tetap saja kita berusaha untuk melakukan amal tersebut. Karena semakin sulit suatu amalan, itu pahalanya semakin besar. Bukan berarti lantas kita mencari mana yang lebih sulit. Jadi, wallahu ta'ala alam ya, eh, kondisinya adalah seperti pembahasan para ulama tentang kita tahu bahwasanya ada hadis yang menyebutkan kalau seseorang itu langkahnya semakin jauh ke masjid, maka pahalanya semakin banyak. Kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada masjid yang dekat dan masjid yang jauh, apakah lebih utama bagi seseorang itu untuk sholat di masjid yang jauh? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Para ulama seperti Al-Is bin Abdissalam dan juga Imam Asy-Syatibi itu menyatakan bahwasanya tidak disyariatkan untuk mencari masjid yang lebih jauh dalam rangka untuk mencari pahala langkah. Kenapa? Karena kata beliau berdua dan juga yang sepaham dengannya, kesulitan semacam ini nih bukan disengaja untuk dicari gitu ya. Maksud dari hadis adalah kalau memang terjadi kesulitan semisal itu maka tetap dilakukan karena pahalanya akan lebih besar. Tapi bukan berarti kalau ada yang lebih mudah, lantas kita meninggalkan yang lebih mudah. Gitu. Jadi memang kalau selama yang lebih mudah itu dimungkinkan, maka kita lakukan yang lebih mudah. Beliau kemudian membawakan ayat dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan kemudahan syariat Islam. Nah, tetapi kalau memang hal yang lebih mudah itu tidak terjadi, adanya adalah hal yang lebih menyulitkan, maka juga bukan berarti ditinggalkan, tetap dilakukan dan insya Allah pelakunya akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Eh, jelas ya, saya kira ya, dan mudah-mudahan jelas. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ya, kaitannya juga dengan hadis ini, di antara pelajaran lainnya adalah setelah menyebutkan tentang pembebasan budak, eh, kalau memang seperti itu belum dimampui, maka kita masuk pada yang lebih rendah. Prioritas selanjutnya adalah membantu orang lain, baik membantu pekerjaan orang lain, ya, atau membantu orang yang memang pada dasarnya dia tidak cakap. Ya, ini juga memiliki pahala di sisi Allah. Nah, kemudian hadis itu diakhiri pada akhirnya, kalau yang seperti itu juga nggak bisa juga, ya, ini udah kebangetan ya ibaratnya kalau yang levelnya rendah juga, yang sifatnya perbuatan aktif itu juga tidak bisa atau kurang mampu untuk dilakukan, maka kata Nabi SAW, seseorang itu menahan diri supaya tidak menyakiti orang lain, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Luar biasa ya bagaimana Islam itu eh, mengajarkan umatnya. Bahkan kita menahan diri, tidak menyakiti orang lain itu juga dianggap sebagai suatu kebaikan. Jadi bukan hanya kebaikan yang sifatnya aktif, tapi bahkan kebaikan yang sifatnya pasif. Kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kaum rebahan misalnya, jadi kaum mendang-mending kaum rebahan yang, tapi dengan niatan supaya tidak menyakiti orang lain itu juga bisa berpahala ya. Nah, tapi di sini para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan tidak menyakiti orang lain ini ada unsur kesengajaan, intention. Artinya dia memang menahan diri, memang dia meniatkan untuk tidak menyakiti orang lain. Bukan bukan karena ghaflah, bukan karena memang tidak terpikirkan. Kenapa dia tidak menyakiti orang lain ya karena sedang nggak kepikiran aja gitu ya, sedang lupa aja. Nah, kalau yang sebesar ini kata para ulama, maka dia tidak mendapatkan pahala karena memang nggak kepikiran, nggak ada niatannya. Tapi kalau itu disertai dengan niat,
maka barulah itu menjadi suatu kebaikan, menjadi suatu pahala. Adapun kalau sekali lagi kalau tidak disertai dengan niat, maka itu bukan apa-apa gitu ya. Memang karena tidak terpikirkan. Nah, makanya di sini juga menunjukkan betapa pentingnya niat ya, betapa pentingnya niat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hal-hal yang sifatnya pasif juga itu bisa menjadi pahala kalau kita iringi niat dengan hal tersebut. Jadi ini konteks utamanya tentunya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan eh, kita itu berinteraksi dengan orang, kadang-kadang kita itu merasa sakit hati gitu ya, pengen membalas. Nah, dalam kondisi-kondisi semisal ini, utamanya kita mencari pahala yang begini. Ya, jadi ketika memang dalam niatan kita timbul untuk membalas orang lain, timbul untuk menyakiti orang lain. Nah, kita perlu untuk mengingat hadis semisal ini bahwasanya ketika kita meninggalkan hal tersebut, maka insya Allah kita akan diganjar dengan pahala. Adapun ya tadi ya memang kalau memang sama sekali tidak terlintas dalam pikiran kita, maka yaitu eh, tidak dianggap karena memang ya tidak diniatkan dan memang tidak terlintas dalam dalam benak kita. Saya kira itu ya, saya kira cukup jelas terkait dengan hadis ini. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Baik, ini adalah hadis yang ke 118 ya. Kita kembali bacakan hadisnya dan ini adalah masih dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu eh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abu Dzar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Atas setiap persendian dari masing-masing kalian terdapat sedekahnya pada setiap pagi. Fakulu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Wakulu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid itu adalah sedekah. Wakulu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil itu adalah sedekah. Wakulu takbiratin sedekah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Memerintahkan hal yang baik atau amar ma'ruf itu adalah sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekatun. Dan mencegah dari kemungkaran itu juga termasuk sedekah juga. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uha minad duha. Dan dua rakaat yang dilakukan pada waktu duha itu mencukupi semua itu. Ya. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam dalam kitab sahihnya. Nah, terkait dengan kosakata, kata sulama yang dimaksudkan dengan yang disebut dalam hadis ini itu artinya adalah persendian tulang. Ya. Jadi hadis ini ataupun yang nanti ada hadis-hadis yang senada dengannya itu merupakan perintah untuk bersedekah terhadap masing-masing orang atas setiap sendi dalam tubuhnya. Jadi dalam setiap sendi dalam tubuh kita ini kita dianjurkan untuk bersedekah atas hal tersebut. Nah, menurut sebagian ahli, ya, nanti tolong dicek juga ya, apakah ini memang pendapatnya masih pendapat ulama klasik atau eh, sudah pendekatan dari ulama kontemporer ya, atau ilmuwan ilmuwan sekarang ini. Harusnya sih sudah sampai ilmuwan sekarang ini ya, karena ini saya nukil dari eh, buku penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin ya. Saya belum cek, belum sempat cek lebih lanjut. Intinya adalah menurut sebagian ulama jumlah sendi dalam tubuh kita tuh ada 360 ya. Termasuk sendi yang besar maupun sendi yang kecil. 360 itu setara dengan 1 tahun ya, terutama 1 tahun menurut perhitungan Hijriyah karena menurut perhitungan bulan bulan itu kalau nggak 29 30 anggap aja 30 lah ya, kita pakai yang angka paling banyak 30 kalau dikalikan 12 360. Jadi memang pas sesuai dengan jumlah-jumlah hari dalam setahun. Artinya dalam setahun itu kita harus apa namanya per harinya itu kita harus mengeluarkan sedekah ya dalam sehari. Jadi intinya kita berbuat baik jadi sepanjang hayat ya.
Eh, nah, ketika seorang itu masuk dalam kondisi pagi hari, maka semua dalam tubuh kita, semua sendi ini bangun, ya, untuk menyambut hari tersebut. Nah, di sini Nabi SAW mengingatkan bahwasanya eh, dalam tubuh kita ini yang bangun tadi, ini sejatinya badan ini bukan milik kita, ya. Jadi badan ini hanyalah amanah dari Allah Ta'ala. Karena dia ini amanah, maka harus ditunaikan haknya. Haknya dalam bentuk apa? Haknya dalam bentuk tadi, sedekah tadi. Dan di sini sedekah tentunya bukan hanya dalam bentuk harta, tapi semua bentuk kebaikan-kebaikan itu merupakan sedekah, ya. Jadi kalau kita kalkulasikan lagi kembali ke tadi, ya, 360 sedekah dikali 360 hari misalnya. Berarti 360 kali 360 itu dalam setahun, ya. Sedekah yang kita lakukan. Dan lagi-lagi sekali lagi dan lagi-lagi yang dimaksud tentunya adalah bukan sekedar dari segi harta saja, tapi yang dimaksud di sini adalah amal kebaikan. Makanya dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid juga sedekah. Ketika seorang menyuruh hal yang baik itu juga sedekah, mencegah kemungkaran juga bagian dari sedekah. Intinya adalah semua kebaikan itu masuk ke dalam kategori sedekah dalam makna yang umum, dalam makna yang luas. Jadi termasuk di dalamnya tentunya adalah membaca Quran itu juga termasuk sedekah, belajar itu juga termasuk sedekah. Jadi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, semoga juga menjadi bagian dari sedekah. Nah, dengan demikian, semoga target 360 tadi itu bisa tercapai. Begitu ya. Karena memang semua kebaikan itu dianggap sebagai sedekah. Jadi harusnya targetnya itu tercapai. Ketika seorang mengucapkan tahlil, takbir, tahmid, ya. Kalau kita sholat, tentunya kita juga mengucapkan takbir, ya. Kita juga mengucapkan apa namanya tasbih dan seterusnya. Nah, itu juga dianggap sebagai sedekah juga. Nah, kemudian setelah itu di bagian akhir hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya eh, tadi, ya, sedekah-sedekah yang perlu untuk ditunaikan pada hari itu bisa tercukupi dengan kita melakukan sholat duha 2 rakaat. Ya, ini terkait sholat duha sendiri memang ada sedikit diskursus di kalangan para ulama, tapi kalau kita melihat semisal hadis ini, maka pendapat yang insya Allah lebih kuat, yang saya cenderung kepadanya, ya, seperti halnya pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian juga Syekh bin Baz dan juga banyak ulama lainnya, itu adalah sholat duha itu adalah suatu yang dianjurkan. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sholat duha itu nggak dianjurkan tiap hari. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah sholat duha itu dianjurkan setiap hari. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Karena hadis ini menyebutkan sedekahnya itu setiap hari. Dan sedekahnya itu tercukupi kalau seseorang itu melakukan sholat duha. Artinya berarti sholat duhanya juga menjadi suatu yang dianjurkan dilakukan setiap hari. Dan di sini disebutkan 2 rakaat. Yang dimaksudkan dengan 2 rakaat ini adalah standar minimumnya. Kalau mau lebih dari 2 rakaat, ya monggo-monggo saja, begitu ya. Nah, kemudian kapan sholat duha? Itu sholat duha tentunya dimulai pada saat matahari telah naik setinggi tombak. Ya. Jadi kalau dengan perkiraan waktu kira-kira 15 atau 20 menit setelah matahari terbit. Nah, itu kita melakukan sholat sholat duha bisa dimulai. Eh, terus sampai kapan? Sampai waktunya adalah sampai kalau kata para ulama sekitar 10 menit sebelum zawal, ya. Jadi kan di antara waktu yang terlarang zawal itu adalah matahari tergelincir. Dari tadinya lebih condong ke timur, kemudian pada akhirnya matahari itu kan akan condong ke barat. Nah, tergelincirnya matahari dari titik tengah ke barat itu disebut dengan zawal, ya. Artinya ketika itu terjadi maka masuk waktu duhur. Nah, di antara yang terlarang waktu terlarang sholat adalah ketika matahari itu pas ada di tengah-tengah, ya, pas ada di tengah-tengah di puncaknya. Eh, pada saat itu dilarang untuk melakukan sholat, ya. Jadi
Kalau begitu waktu duha sampai kapan? Berarti sampai sekitar 10 menit sebelum waktu sholat zuhur itu masih bisa kita melakukan sholat duha. Gitu kan? Nah, sebagian ulama diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan bahwasanya kalau ditanyakan mana yang lebih utama dilakukan pada saat awal waktu atau menjelang akhir waktu, begitu ya. Nah, kata beliau ya pada intinya adalah yang lebih utama itu kalau agak diakhirkan. Jadi tidak pas di awal-awal waktu. Kenapa demikian? Jadi diantaranya adalah pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Salatul awwabin dalam hadis Sahih Muslim, salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salat orang-orang yang awabin, awabin itu artinya adalah bersegera untuk kembali kepada Allah, bersegera untuk bertaubat kembali kepada Allah. Itu dilakukan pada saat anak-anak unta kepanasan karena panasnya pasir ya. Karena pasirnya itu sudah menjadi panas. Dan ini tentunya kalau pada saat kondisi matahari baru naik setombak itu belum terlalu panas ya. Semakin tinggi tentunya semakin panas. Cuma kata beliau, meskipun menunda itu lebih baik ya waktu sholat duha, eh, tidak terlalu di awal ya, tapi lebih diakhirkan. Tapi ya balik lagi tergantung kondisi dari masing-masing orang. Intinya adalah selama itu tidak memberatkan ya. Intinya kalau mau dilakukan di awal juga nggak ada masalah juga, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya lebih siang dengan kondisi yang lebih panas itu lebih dianjurkan. eh Jadi saya kira demikian ya kaitannya juga dengan hadis ini. Pada intinya adalah Allah Ta'ala itu telah membukakan banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Dan tentunya setiap kebaikan itu diganjar 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan itu semua kebaikan itu dicatat sebagai sedekah. Saya kira ini untuk hadis yang 118 ini dan saya kira cukup jelas ya. Oke, ini udah sebentar lagi ya, apa namanya, udah 8.47, saya kira tinggal 10 menit lagi. eh Mungkin kita masuk ke sesi, saya stop share dulu ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Saya tutup sementara. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Mana ya ini?